Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita bakal bahas salah satu topik yang paling menarik, yaitu anime One Punch Man. Pertanyaannya simpel, apakah benar ada multiverse atau alam semesta paralel di One Punch Man? Apakah dunia One Punch Man lebih luas dari yang kita bayangkan? Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa untuk follow akun TikTok saya yaitu Umay Food and Store agar kalian mendapatkan live yang menarik. Oke, kita langsung mulai saja ke topik utama. Jadi, ide tentang multiverse di One Punch Man ini bukan hanya teori saja. Ingat gak pas Garo mencapai wujud kosmiknya? Dia menjadi kuat banget, bahkan sampai membunuh Genos dan para hero lainnya. Bahkan situasinya itu sudah hampir kehancuran total. Disinilah Saitama melakukan sesuatu yang di luar nalar. Dia nggak cuma ngalahin Garo, tapi juga menggunakan kekuatannya untuk melakukan perjalanan waktu. Gila bukan? Saitama melakukan time travel untuk mencegah kerusakan yang dilakukan oleh Garo. Nah, perjalanan waktu ini krusial banget karena sebenarnya Saitama kala itu menciptakan dua garis timeline yang berbeda. Untuk sesaat ada dua Saitama yang eksis dalam waktu yang sama. Saitama dari masa depan yang baru kembali dari melawan Garo dan Saitama dari masa lalu. Ini adalah sebuah demonstrasi di mana multiverse itu beneran ada. Meskipun keduanya bergabung, Saitama yang utama kehilangan ingatannya. Tapi ada satu orang yang tidak lupa, yaitu Genos. Genos melalui inti miliknya berhasil mendapatkan data dan ingatan dari kejadian Saitama melawan Garo. Ini mengubah momen, ini membuktikan bahwa multiverse itu bukanlah angan-angan belaka, tapi beneran ada. Kemudian di markas asosiasi pahlawan, Genos akhirnya mengungkapkan bahwa dunia One Punch Man ini jauh lebih kompleks dan luas dari yang kita duga. Karena banyaknya dunia paralel dan garis waktu alternatif yang eksis. Karena ada dunia paralel dan garis waktu yang bermacam-macam. Pertanyaannya, apakah garis-garis waktu ini saling berkoneksi? Apakah mereka bertemu? Sejauh ini kita belum melihat interaksi langsung atas dunia paralel, kecuali melalui mekanisme seperti perjalanan waktu Saitama atau kekuatan kosmik yang dilakukan oleh God. Tapi ada satu kepastian, setidaknya di Saitama. Saitama itu ternyata selalu berhasil menyelamatkan semua orang. Dia adalah anomali, di mana di tengah multiverse yang kacau ini, ternyata ada satu eksistensi yang memiliki kesamaan, yaitu Saitama. Dan yang lebih penting lagi, keberadaan multiverse ini membuat makhluk dengan kekuatan yang luar biasa kuat seperti God itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Jadi kalau kita ngomongin God, karakter yang satu ini makin sering muncul dan perannya makin signifikan. Dengan adanya multiverse muncul pertanyaan, apakah ada banyak God untuk satu alam semesta atau hanya ada satu God yang eksistensinya untuk seluruh alam multiverse? Mengingat bagaimana God bisa memberikan kekuatan pada individu di dunia utama seperti Homeless Emperor atau Garo. Tapi bisa juga God ini juga memberikan kekuatan di dunia alternatif. Sehingga saya merasa bahwa God ini adalah makhluk entitas multidimensi. Itulah mengapa jika kalian jeli, Bless dan teman-temannya itu memiliki penampilan seperti orang jahat atau orang jahat yang kita kenal di dunia nyata. Dalam pertemuan rahasia yang tadi saya sebutkan, terungkap juga bahwa God ini memiliki ketertarikan pada Saitama. Kenapa dia lakukan itu? Karena Saitama adalah satu-satunya makhluk yang telah melampaui limiternya sendiri. Bahkan mampu memanipulasi waktu dan berpotensi melintasi alam semesta. Ingat teori Genus tentang limiter? Dia berteori bahwa limiter itu mungkin diciptakan oleh God untuk mengendalikan manusia. Saitama yang telah menghancurkan limiternya telah menjadi ancaman bagi God. Dengan akses ke multiverse, God punya potensi ancaman yang lebih mengerikan lagi. Bayangkan jika God bisa memanggil atau memindahkan makhluk-makhluk kuat dari alam semesta alternatif ke dunia utama One Punch Man. God bisa saja mengumpulkan pasukan pertarung super dari berbagai realitas untuk mencapai tujuannya, yaitu menyingkirkan Saitama. Tapi perlu dicatat bahwa petarung yang dikumpulkan God ini mungkin masih punya limiternya. Tapi tetap saja pasukan dari multiverse ini akan merepotkan Saitama. Nah, sekarang saya berargumen.
Bagaimana kalau kita menciptakan konsep serupa di One Punch Man? Kekuatan destruktif Saitama yang luar biasa besar, bahkan bisa menghancurkan planet-planet. Bisa jadi ada Saitama jahat atau Saitama yang gak peduli sama sekali dan kekuatannya lepas kendali. Bagaimana kalau mereka menyerbu? Wah, itu akan menjadi bencana yang levelnya tak bisa diperkirakan lagi. Bahkan Saitama di level dunia kita pun kewalahan ketika menghadapi dirinya sendiri yang jahat dari multiverse lain. Saya juga mau nunjukin gimana kekuatan kosmik ini sebenarnya udah dibangun secara perlahan di dalam cerita. Misalnya saja kemunculan monster Raja Orochi dan hubungannya dengan God serta kubus-kubus misterius yang kita lihat selama ini. Ini bisa dilihat sebagai sebuah pengantar bahwa kekuatan dahsyat itu gak cuma dialami oleh Saitama yang pakai latihan keras, tapi juga bisa diberikan oleh entitas seperti God. Sekarang mari kita geser sedikit fokusnya ke misteri lain. Coba kita bicara tentang Mad Cyborg. Ingat nggak kalian di salah satu chapter manga, setelah pertarungan melawan Garo, Saitama iseng nanya ke Genos, pernah nggak kepikiran kalau jangan-jangan aku yang mengalahin Mad Cyborg yang sudah menghancurkan kampung halamanmu? Pertanyaan ini simpel banget. Genos tentu saja nggak akan langsung membantah. Dia cuma bilang, Sensei, Anda pasti ingat kalau melawan musuh sekuat Mad Cyborg. Tapi apa benar begitu? Disinilah kita akan menduga apakah Saitama benar-benar ingat. Saya coba melihat dari sudut pandang yang lain. Saitama bisa jadi memang yang mengalahkan Mad Cyborg tanpa dia sadari. Argumen pertamanya yaitu dari Genos sendiri. Mad Cyborg itu kan ancaman yang besar. Penampilannya unik, tapi kenapa Saitama bisa lupa? Tapi kita bisa tahu kalau Saitama itu biasanya sering banget lupa terhadap monster-monster yang dia kalahin. Dia bahkan gak ingat detail pertarungan. Nama monsternya aja lupa. Ingat seperti Kabuto, Boros, atau Marugori. Kalau kita sebut nama itu ke Saitama, mungkin dia bilang dengan muka yang bingung, siapa itu? Padahal mereka adalah lawan-lawan yang sudah dikalahkan oleh dia. Ya mungkin kita akan membuat teori lain. Mungkin Saitama tuh nggak mengalahkan Mad Cyborg. Tapi bagaimana yang terjadi jika Mad Cyborg itu tidak benar-benar kalah atau mati 4 tahun yang lalu. Tapi dia cuma menghilang. Genos berasumsi kalau Mad Cyborg itu adalah makhluk yang cerdas dan punya rencana yang jahat. Bisa jadi setelah mengamuk, Mad Cyborg menyadari kalau dia butuh waktu untuk memulihkan diri. Makanya dia bersembunyi di tempat terpencil agar tidak ketahuan. Nah, bayangkan skenario ini. Mad Cyborg berhasil bangun markas tersembunyi. Kemudian Saitama memulai latihannya dan kemudian bertemu dengan Saitama. Saitama tanpa pikir panjang langsung memukul Mad Cyborg. Mad Cyborg yang tidak tahu ternyata dia bisa dikalahkan hanya dengan satu pukulan. Saitama cuma mikir, robot-robot ini lagi. Tidak mengesankan aku. Kemudian Saitama pergi lagi. Kemungkinannya gila bukan? Tapi dalam dunia One Punch Man, skenario ini mungkin saja terjadi, apalagi kalau ada multiverse. Di mana multiverse itu terjadi ketika setiap dunia punya kemungkinan masing-masing. Jadi misalnya saja, mungkin di cerita utama Saitama tidak bertemu dengan Mad Cyborg, tapi di cerita alternatif Saitama yang bertemu dengan Mad Cyborg. Saitama yang bertemu dengan Mad Cyborg ini dengan cepat mengalahkan Mad Cyborg itu. Tapi dia lupa. Kalau multiverse ini benar, bisa jadi Saitama di dunia alternatif itu ingatannya kebawa ke Saitama dunia utama, di mana mungkin dia bermimpi atau ingat kalau pernah mengalahkan Mad Cyborg, padahal bukan kerjaan dia. Dan itu terjadi karena adanya multiverse. Oke, itu adalah pembahasan multiverse part pertama. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada pendapat lain silahkan komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.